Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Tayyib ikhwani fillah, halukum jami'an. Ya, di pagi hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan nikmat-Nya kepada kita berupa nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat melanjutkan belajar Al-Khat kita secara online untuk anak kelas 7. Namun terlebih dahulu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mengenal sunnah nabinya dan nikmat mengamalkannya berdasarkan manhaj as-salaf as-salih. Ya. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan pada kita tentang agama Islam dan mengeluarkan kita dari gelapnya masa jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang. Baik anak-anak sekalian, semalam sudah Ustaz jelaskan tentang cara penulisan huruf alif dan ba pada khat naskhi ya, yang sifatnya sebenarnya hanyalah ulangan atau mengulang. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tentang cara menulis huruf jim, ha, kha dan dal atau dzal. Nah, perhatikan bagaimana cara menuliskan huruf-huruf tersebut ya. Kita mulai dengan bismillah untuk menuliskan huruf jim. Ya, jadi perhatikan cara menulisnya adalah seperti berikut. Ya, jim itu diawali dengan antum tulis kepalanya begini, baru antum tarik ke bawah begini. Ya, nah ini bisa huruf jim, bisa huruf ha atau bisa huruf kha. Ya, sekali lagi kita buat kepalanya dulu begini, baru tarik ke bawah. Ini bisa huruf ha, jim dan kha. Nah, ya, ini kalau dia sendirian. Bagaimana menulisnya kalau dia berada di awal kata? Ya, perhatikan cara menulisnya. Ya, dia bisa berbentuk seperti ini. Perhatikan, ini ha yang berada di awal kata. Dia sedikit terbuka, ada rongganya di sini. Nah, ada juga yang dia tertutup begini. Nah, beda kan? Nah, kapan kita menggunakan ha di awal kata yang dia terbuka dan yang tertutup? Nah, yang ha ini antum gunakan bila dia bertemu dengan huruf yang tidak naik ke atas. Adapun kalau hurufnya naik ke atas itu dia menggunakan ha yang tertutup. Maka kalau yang terbuka misalnya kita jumpakan dia dengan huruf nun. Misalnya kita buat kata misalnya jinnun. Nah, ini dia terbuka. Nah, adapun kalau misalnya setelah huruf jim atau ha atau kha itu hurufnya naik ke atas, maka dia menggunakan yang tertutup. Seperti contoh kata jaddun. Ini jinnun. Kemudian kalau yang tertutup kita buat contoh kata jaddun yang artinya kakek. Jaddun. Nah, ini perbedaan dari jin yang terbuka dan yang tertutup. Bukan cuma huruf dal ya. Misalnya dia bertemu dengan huruf lam, maka dia harus tertutup juga. Misalnya kita buat kata jalaluhu. Nah, atau misalnya dia bertemu dengan huruf alif misalnya. Misalnya kita buat kata jalisun. Ya, kita buat kata jalisun. Maka ini juga menggunakan yang tertutup. Jalisun. Nah,
Ya, jelas ya? Nah, ini untuk jim yang dia ada di awal kata. Nah, sekarang yang di tengah. Gimana cara menulis huruf jim, ha, dan kho yang di tengah? Perhatikan caranya. Ya, dia bentuknya begini. Jadi sebenarnya hampir-hampir sama juga sih dengan yang di awal tadi. Ada yang terbuka, kemudian ada juga yang tertutup. Ya, yang tertutup itu ya kalau dia jumpa dengan huruf yang naik. Walaupun dia nggak cuma dua ini saja untuk huruf yang di tengah, ada juga bentuknya yang lain. Ya, bisa bentuknya itu dia begini. Ya, nah kita buat contohnya, misal kata yang di tengah ya, misalnya kata yahsibu. Atau kemudian yang dia tertutup, kita buat kata misalnya yajiddu, atau misalnya kita buat kata sajada misalnya. Nah, sajada itu nanti juga bisa ditulis dengan beberapa bentuk ya, perhatikan dulu. Sajada. Nah, nanti bisa juga tulisannya begini, sajada. Nah ya, sajada. Ya, nah ini sama seperti yang gini. Atau kita buat contoh kata Muhammad. Nah ini untuk ha yang dia bentuknya begini. Muhammad. Jelas ya. Nah, adapun kita sekarang akan membuat yang terakhir bila dia berada di akhir kata. Ya, hanya satu bentuk, yaitu begini. Sama seperti ketika dia sendiri. Ya, sama seperti dia sendiri. Kita buat lagi. Nah, perhatikan tebal tipisnya ya. Perhatikan tebal tipisnya. Nah, di sini ya. Oke, afwan ya. Saya ulangi sekali lagi cara membuatnya biar nampak jelas. Ini begini. Ya, ini kalau dia di akhir, contoh misalnya kita buat kata yulihhu. Misalnya kita buat kata yulihhu. Atau kita buat kata misalnya muflihun. Muflihun. Ya, jadi ini adalah cara menulis huruf jim, ha, dan kho ketika dia sendirian di awal kata, di tengah, dan di akhir. Nah, sekarang kita masuk ke huruf yang selanjutnya, yaitu huruf dal dan zal. Ya. Nah, huruf dal ini dia hanya ada bentuk sendiri dan bentuk di tengah. Karena huruf dal dan zal ini adalah huruf yang tidak bisa bersambung. Ya, oke, afwan. Dia huruf dal ketika di awal dan di akhir saja. Ya, nah, perhatikan. Jadi cara membuatnya adalah perhatikan, ya, perhatikan cara membuatnya. Jadi antum tulis dulu seperti ini, baru tarik begini. Nah, ini huruf dal atau zal, sama aja. Ya, sekali lagi cara membuatnya, antum buat begini, baru begini. Ini dal ataupun zal. Adapun ketika dia bersambung, maka bentuknya hanya seperti ini. Oh, ada beberapa bentuk juga ya, afwan.
Ini bentuk pertama, dan ada juga bentuk yang begini dia. Ya, nah kita buatkan contohnya, misalnya kata dakhala. Dakhala. Yadkhulu. Dakhala yadkhulu. Atau bentuk yang keduanya, huruf dalnya, bisa juga begini. Nah, bisa juga begini ya. Cuma yang bentuk kedua ini jarang ditemui. Ya, dakhala yadkhulu. Nah, sekarang kita buatkan contoh ayat Al-Qur'an yang menggunakan huruf jim dan dal. Jim dan dal. Oke, kita buat contohnya kalimat atau ayat Al-Qur'an apa misalnya ya. Oh, kita buat kalimat aja ya, misalnya. Oke, kalimatnya. Kharaja talibu minal masjidi. Fontnya ada mau habis tintanya. Minal masjidi. Kharajat talibu minal masjidi. Nah, ya. Satu lagi kalimatnya. Ad-dukkanu wara'a asy-syari'i. Iya. Sekianlah pelajaran kita untuk hari ini. Semoga bisa antum praktekkan di rumah dan terus latihan agar tulisannya menjadi lebih baik. Ya. Kita tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.